Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ba'da subuh yang hujan dan ini dingin banget ini ya. Kita lanjutkan kajian kita merupakan edisi tambahan yaitu mampir ngombe. Sebelum kita lanjutkan, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis, dapat tangguh dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, selalu always selalu dan tidak pernah nepe untuk menjadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Tapi linknya ya, jangan engkau download, engkau edit semaumu ya. Lalu kau re-upload, jangan ya. Linknya silahkan. Dan itu semoga menjadi catatan langit amal soleh bagi dirimu. Berikutnya aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Nah ini bahasa sastra ya. Bukan berarti harus 1000 kali ngomong terima kasih, enggak begitu. Seperti yang aku bilang kemarin, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu bahasa sastra ya. Bukan berarti tahun pertama, kedua sampai 1000 gitu ya. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih, artinya aku berterima kasih sekali dengan sangat banyak kepada seluruh viewer terkasihku, saudaraku yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, atas doa-doa baik kalian ya. Aku juga tentunya mendoakan kalian semua, semoga kebaikan doamu untukku akan Allah curahkan kebaikan itu untukmu juga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lalui kajian kita dengan situasi dingin ya, maka harus dihalau dulu dengan kopi morning yang hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan ya, aku ingin membacakan komen yang masuk ya sebagai bentuk apresiasiku terhadap kalian semuanya. Masih tentang serpihan milad ya. Ini dari Kang Mas Helmi Aprianto. Alhamdulillah Gus bisa komentar lagi. Lah kemarin kemana Mas? Sibuk kerja atau ada sesuatu yang menjadi kendala ya? Oke, selamat datang kembali ya. Masuk akal sekali bahwa seorang cucu presiden buta huruf salam Isra dari Cilacap. Nggak tahu ini kamu salah ketik atau gimana ya. Mungkin maksudnya masuk akal sekali bahwa seorang cucu presiden tidak buta huruf. Mungkin gitu maksudnya ya. Cuman biasanya orang seperti aku sendiri kalau ngetik itu terlanjur di share ada yang kurang ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Helmi Aprianto ya, memang begitu. Ya. Nggak mungkin dari silsilah keluarganya aja nggak mungkin. Nanti akan kita bicarakan hikmah lain kenapa ayahanda Abdullah itu wafat ketika Kanjeng Nabi belum lahir ya. Jadi nggak mungkin lah ada cucunya presiden terus pendidikannya nggak diperhatikan. Terus dulu ada yang bilang yang rembesan itu kan karena dongeng itu loh.
Makanya aku berusaha mati-matian mendekonstruksi ulang berhadapan dengan pemikir-pemikir mainstream. Juga terhadap buku-buku, baca buku-buku sirah yang terkenal-terkenal itu. Ya begitu-begitu aja. Coba otaknya dipakai, logikanya dipakai. Mana mungkin seorang cucu presiden loh, terus pendidikannya terabaikan sehingga buta huruf, tidak bisa baca, itu kan ya nalarnya di mana? Tidak mungkin. Bahkan dulu ada yang bilang itu, ya menurut orang-orang sih itu kiai atau apa, nggak tahu aku. Katanya Nabi Muhammad rembes, tapi akhirnya dia sudah minta maaf, ya sudahlah kita maafkan. Karena apa? Menelan sejarah, toh kita sama-sama tidak hidup di zaman itu. Kita hanya menerima sejarah. Nah, ketika menerima sejarah, ada yang pakai otak, ada yang tidak. Itu masalahnya. Kalau yang tidak pakai otak, dia terima itu sebagai sebuah kebenaran absolut sehingga tidak ada rasa kritis. Itu yang jadi masalah. Nah, aku mengajak kalian seperti apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, supaya kita memberdayakan logika kita, akal kita, rasional kita dalam menelaah sesuatu. Justru karena kita tidak hidup bersama Kanjeng Nabi lah, setiap berita tentang Kanjeng Nabi harus kita nalar dulu, rasional enggak gitu ya. Karena aku sudah canggah itu tentang yang dulu ada bilang Kanjeng Nabi Muhammad masih kecilnya ya rembes yang tetembeng, ya enggak mungkin lah. Ya. Oke. Nanti aku jelaskan habitat kehidupannya bagaimana ya. Sekarang kita ke Palu. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Soleha kita Giswati, salam untuk keluarga di Palu ya. Semoga sehat selalu. Berikutnya, assalamualaikum Tuan Guruku tercinta, Bukit Tinggi Nyimak Gus. Waduh, aku kalau berhadapan dengan orang-orang Bukit Tinggi ini harus hati-hati. Karena apa? Banyak pemikir-pemikir ulung khususnya tentang kenegaraan, juga tentang agama itu dari Bukit Tinggi, putra-putra Bukit Tinggi ya. Jadi banyak orang pintar di sana. Semoga sehat dan mudah rezekinya buat keluarganya, Tuan Guruku tercinta. Oke, terima kasih atas doanya. Semoga doa itu juga tercurahkan kepada Kang Mas Herman Suryanto di Bukit Tinggi. Iya. Jadi ingat jam gadang aku. Aku dulu lewat sana tahun 77 ya, sempat makan di pasar yang naik ke atas itu. Ya, masakan Padang memang mantap. Gus, izin request tentang surat Ad-Dukhan. Apakah Dukhan itu kabur? Bukan, mungkin maksudnya kabut ya. Salah ketik aja. Kabut asap yang menyelimuti manusia waktu kiamah. Ya. Ini metafora atau harafiah, Gus. Soalnya ulama kita menyampaikan dengan membuat umat ini seolah-olah takut dengan hal ini. Ya. Sekian, terima kasih Gus. Terima kasih banyak Tuan Guru. Oke, terima kasih kembali untuk Kang Mas Herman Suryanto. Aku masukkan daftar antrian request dulu ya. Nanti kalau aku lupa tolong diingatkan. Salam untuk keluarga di Bukit Tinggi dan salam nasi Padang. Itu menu favoritku itu, karena orang Sumatera begitu, pedas. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Herman Suryanto. Seperti tadi aku bilang. Aku agendakan dulu, aku masukkan teori antrian ya, dalam daftar antrian maksudnya ya. Dan nanti kalau aku lupa tolong diingatkan tentang requestnya Duhan. Duhan itu kan kalau diterjemahkan di Al-Quran yang ada apa? Kabut ya. Oke. Dari Bukit Tinggi kita terbang ke Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Salam Isra, Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih untuk Kang Mas Alim Rais yang ada di Ambon. Salam untuk keluarga di Ambon. Dari Ambon kita terbang lagi ke Kerinci, Jambi. Ya.
Sepakat Gus, Maulid memperingati hari kelahiran Muhammad bin Abdullah ya. Dan Maulid merupakan produk budaya, bukan sebuah ritual agama. Masih menyimak di Sela Dentuman dari Kerinci Jambi. Ya begitu, memang benar begitu. Jadi dia produk budaya. Yang mau melaksanakan ya monggo, yang tidak ya monggo, semua pada pilihannya masing-masing. Tidak usah saling menyerang, menjatuhkan, apalagi terus mengolok-olok, tidak usah. Gelem nyawang ra gelem nyimpang, kata orang Kediri dari Jawa sana. Kalau mau ya silakan dilihat, tidak mau ya sudah berlalu saja. Gitu aja. Karena tidak ada aturan-aturan dalam ibadah itu, tidak ada. Itu lahir dari produk budaya. Ya. Humanismenya seperti itu gitu. Kalau mau lebih lengkapnya lihat kajian yang menyeluruh tentang milad. Kalau ini kan serpihan-serpihan supaya kalian lebih fokus. Oh yang ini topiknya ini. Kemarin kita tentang ibu susu ya. Nggak mungkin secara logik, nggak mungkin ada ibu susu datang dari gunung masuk ke istana terus menyeleksi. Lah ini cucunya raja kok mbok seleksi itu apa ya? Goblok piye? Gitu kok cerita itu sampai berkarat dipercaya. Ya ndak mungkin lah. Ini cucunya raja ini, cucunya presiden, cucunya penguasa Makkah. Karena otoritas Ka'bah ada di kakeknya. Kok ada orang dari atas gunung datang berapa ibu susu terus nyeleksi. Wah nggak ada yang mau gitu. Itulah. Nggak sadar bahwa cerita itu justru memarginalkan bayi Muhammad bin Abdullah. Kan nggak sadar kalian. Coba kalian ngaji di mana pernah dijelaskan seperti ini? Aku mau tahu, pernah? Kan kalian telan aja itu cerita. Seperti tadi malam di kajian utama aku menjelaskan bagaimana Yohanes 8:23 itu harus dipahami. Itu yang mu'alaf itu, selama kamu Kristen pernah kamu dijelaskan seperti itu? Seperti aku menjelaskan. Jadi aku sudah pasang bendera, kajian-kajian kita itu memang anti mainstream. Tapi secara intelektual berani diuji, berani dipertanggungjawabkan. Tuh. Ya. Jadi ada pertanggungjawab intelektual itu ada. Oke, Kang Mas Irfan Akbar, semoga sukses selalu dalam lindungan Gusti Allah ingkang Maha Agung dalam kerjanya ya. Yang namanya pekerjaan-pekerjaan proyek besar itu ya ekstra hati-hati harusnya ya. Dentumannya juga seperti itu namanya alat-alat berat ya. Semoga Allah selalu merahmatimu dan selamat dalam pekerjaanmu. Dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Oke. Dari Jambi kita terbang ke Rangkas Bitung, Lebak Banten, Kiki PSC, Kang Kiki PSC. Nyimak semoga Tuhan GM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Terima kasih, semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu saudaraku. Ya. Kemudian Sahran Gifari menyimak setelah tayang 2 jam. Wah, mantap juga ini. Bagaimana keadaan di sana? Matahari masih malu-malu katanya untuk muncul sampai jam segini. Jadi sekarang di sini tambah masih mendung hujan. Ya, terima kasih Kang Sahran Gifari. Mungkin ini kerjanya di BMKG ini mungkin ya. Selalu update tentang cuaca. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Semarang ya. Derek ngaji Bapak Guru, salam santun Islam rasional dari Semarang. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Aditya Mahardika. Kang Mas Aditya masih kuliah nggih? Ya. Kalau masih kuliah ya selamat menempuh pendidikan dan menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya ya. Semoga jadi orang pinter. Kita lanjutkan dari Semarang. Nah, ini jagoan kita juga ini. Ini mantan sapir ya. Kalau ini dari Sumatera belahan utara ya. Masih hadir JM turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara seiman kita di Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, terima kasih atas simpatinya ya. Ya, gimana lagi ceritanya sudah seperti itu ya.
Semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin Allahumma amin. Kita yang masih diberi bonus umur panjang, tetap istiqomah dalam pelukan Islam. Islam harga mati. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hingga jannah surga ya. Amin Allahumma amin. Biar si Paulus zaman now masih bergentayangan dari segala arah untuk menggoda iman Islam kita. Yang penting kalau kita sudah, kan gini, seberapa banyak kuman itu tidak jadi masalah selama kita punya imunisasi bagus gitu ya. Jadi apapun yang terjadi kita nggak usah terlalu peduli, seperti yang disampaikan oleh Kang Mas mantan Sapir ini ya. Ini dulu dari Katolik ini ya. Biarin aja bergentayangan ya. Tapi kalau kita sudah memperkuat dengan imunisasi akidah kita, maka iman Islam kita akan tetap tangguh. Kira-kira begitu yang disampaikan ya. Semoga aparat penegak hukum kita masih mau menghargai nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, harga mati, Islam tetap di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, menjadi harapan kita bersama ya. Semoga ini tidak jalan di tempat kasusnya. Yang salah ya disalahkan, yang benar yang dibenarkan. Jangan salah jadi nggak benar. Jangan yang salah jadi benar, nanti yang benar jadi salah, jadi nggak karu-karuan ya. Harapan kita semoga penegak hukum dapat menyelesaikannya. Ya, yang salah ya salah, yang benar ya benar, dan bagaimana konsekuensi hukumnya itu segera dilaksanakan. Karena kalau nanti terlalu panjang kapan selesainya ini ditangani, opini kemana-mana jadi nggak jelas gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas mantan Sapir yang ada di, ini kalau nggak salah di Tanah Karo juga ya, di Sumatera sana belahan utara ya. Terima kasih atas masukannya ya, bahwa iman Islam kita tetap tangguh walaupun banyak yang menggoda, tidak ada masalah selama imunisasi akidah kita kuat. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang, sorry, ini bapak kita ini, bukan Kang Mas ini. Ya, sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim ya, yang punya Tangerang, ngaji Gus, salam Isra, Islam rasional. Gini-gini dulu pesantrennya juga maut ya, karena pernah nyantri, pernah juga di IAIN ya, dulu tentunya masih IAIN, kalau sekarang UIN ya. Terima kasih Bapak Ikhwan Tamim, salam untuk keluarga di Tangerang. Berikutnya Budi 99 hadir Gus. Oke. Berikutnya Kang Pepe Hendrawan, selalu nyimak biar telat. Mantap Gus pemaparannya. Masa ibu susu menseleksi cucu presiden? Lah iya. Wik protokoler presiden terabaikan. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillah. Sampaikan Kang Pepe Hendrawan semampumu kepada siapa saja. Pertama kepada lingkungan terdekat, keluarga-keluarga kita, baru nanti melebar ya. Ya itulah, karena kita bisanya kerja kita kerja kultural bukan struktural ya. Jadi membangun kesadaran bahwa cerita-cerita yang dibangun dalam buku-buku yang katanya juga dapat pemenangan lomba penulisan sejarah itu masih belum terkoreksi, masih begitu juga ceritanya ya. Yang benar itu seperti yang dikatakan Kang Pepep ini loh. Masa cucu presiden kok diseleksi sama ibu yang mau diberi tugas untuk menyusuinya, ya enggak mungkin. Terima kasih Kang Pepep Hendrawan, atau nun sadaya nak Kang. Salam untuk keluarga ya, semoga sehat selalu. Sekarang kita terbang ke Tuban, ketemu dengan Kang Arif Muksinin. Hadir di Gus, monggo matur numbah nun Kang Arif Muksinin, semoga sehat selalu, bahagia ya bersama keluarga terkasih ya. Oke. Berikutnya iya. Kang Mas Heliong ini dari Lampung, sorry. Kan kalau nggak salah dulu pernah tanya juga ya, dan aku sudah jawab ya. Inilah saking banyak yang diingat ya. Ada yang dari Lampung, dari Kalimantan, dari Jakarta ya, Tangerang, ya, Bandung ya, jadi lupa. Oke, sorry. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lampung Tengah. Jadi Lampung bagian tengah, masuknya nanti metro ya. Setelah ada pertigaan Kota Gajah itu ya. Dari kalau dari
Dulu kami menyebutnya Tanjung Karang, sekarang berubah Bandar Lampung kalau nggak salah. Itu arah ke Kota Bumi, nanti ada simpang Kota Gajah belok kanan ya. Setelah jembatan itu ya. Masuk metro, nah nanti terus lambung tengahnya mana. Oke, Kicep tak bisa berkata-kata. Oh iya. Maulana Syekh Profesor Dr. Yusri Rusid Said Jabar Al-Hasani Hifazullohi dari Mesir. Oh, itu referensinya. Kalau yang aku mau maksudkan bukan itu ya. Ini juga dari Mesir dan dia dosen di Kairo. Kalau yang ini aku justru belum kenal tapi bagus-bagus saja ya. Coba aku cari di sini referensinya. Nanti kamu bisa cari. Ini bagus, cuman edisinya masih bahasa Araban, Arab ya, Arab dialek Mesir. Namanya Amin Sobri. Ini masih muda ini. Jadi pemahamannya tentang Isra, tentang apa seperti yang pernah kita dekonstruksi ya. Amin Sobri. Dia sudah profesor atau gimana gitu dari Al-Azhar Kairo ya. Orangnya putih, ganteng ya, rata-rata Mesir ya begitu, yang Afrika ya agak hitam ya. Amin Sobri dari Mesir. Itu juga pemikirannya bagus ya. Kalau yang Prof Yusri Rusid ini aku justru belum kenal. Terima kasih dapat data baru. Oke, matur nuwun Kang Mas Hailong yang ada di Lampung Tengah. Nggak tahu Lampung Tengah ini pakai Haga di Kedo atau Haga Dipa. Jadi kalau orang Lampung tuh kalau mau kemana Haga di Kedo gitu. Ada yang Haga Dipa. Malang Lampung Selatan tuh Haga Dipa. Kalau Lampung Utara itu Haga di Kedo. Kalau Lampung Tengah ya ini gue yang belum tahu. Oke, matur nuwun Kang Mas Hailong, dan kita sekarang terbang ke Jogja. Bakpia Jogja. Kalau Semarang lumpia. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya salam untuk keluarga yang ada di Jogja, Kang Mas, semoga sehat selalu, dan kita akan menuju ke Kang Mas El Diablo. Tetap hadir. Terima kasih Kang Mas El Diablo. Dari sana kita terbang ke Bogor. Ada Adinda Soleha kita, Asila Mumu. Memang salah satu penyakit umat saat ini adalah paling pandai memberikan label. Label baik, label buruk, label salah, label benar. Surga hanya dikapling untuk kelompok yang mereka berikan label benar saja. Hihihihi. Terima kasih atas masukannya, atas komennya dari Adinda Sila Mumu Soleha kita yang di Bogor. Salam untuk keluarga di Bogor. Kemudian kita ke Kang Mas Jamuri Muri. Gue lupa Kang Mas, lu dari mana nggak tulis ya. Oke sip, oke terima kasih Kang Mas. Salam untuk keluarga di rumah ya. Lupa aku dari mana Kang Jamuri ini. Berikutnya Kang Hari Sunandar, terima kasih atas jempolnya. Kemudian Soleha kita ya. Mbak Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di Surabaya. Alhamdulillah ya Mbak Aisyah ya, sekarang bonek dan apa tuh nih Aremania setelah jadi ada hikmahnya juga, sekarang menjalin persaudaraan yang begitu erat ya. Kami juga terima kasih untuk bonek-bonek yang ada di Surabaya telah mendoakan saudara kami yang telah berpulang ya. Semoga ini menjadi pintu silaturahmi ya, bahwa sepak bola itu hanya sebuah pertandingan olahraga yang tujuannya hiburan. Jangan sampai hiburan berujung ke kuburan ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bersama, dan ini bukan masalah bonek dan Aremania yang kemarin itu ya. Yang terjadi adalah antara Aremania dan petugas keamanan yaitu polisi. Ya sudahlah, biar mereka ya penegak-penegak hukum yang menyelesaikannya. Duduk bermasalahan sebenarnya kenapa kok sampai berlebihan begitu ya. Salam untuk semua saudara-saudaraku bonek yang ada di Surabaya ya, dan aku mewakili Aremania mengucapkan terima kasih atas ucapan bela sungkawanya, dan semoga ini menjadi silaturahmi yang indah di antara kita ya. Soal olahraga ya sudah kita selesaikan secara olahraga, yang namanya kalah ya biasa, menang ya biasa, tapi silaturahmi persaudaraan kita tetap terjaga, sama-sama NKRI. Oke, wonten nuwun.
Dari Surabaya kita ke ini mualaf kita Soleha Luis Adriana. Dia yang pertama, cuman gue kagak tahu aslinya dari mana, lupa gue. Ya. Terima kasih, salam untuk keluarga Mbak Luisa Adriana ya. Aku lupa dari mana asalnya Mbak Adriana ya. Salam untuk keluarga semuanya, semoga sehat selalu ya, tetap eksis dalam iman Islam sehingga menutup mata seperti yang dipesankan oleh mualaf kita juga Kang Mas mantan Sapir yang dari Katolik, kalau Adriana ini dari Protestan. Oke. Kita lanjutkan kajian kita ya. Udah berapa lama leh? Sudah hampir 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mumpung gue ingat ya, jadi gue jelasin. Kita sudah tidak lagi menerima sebuah cerita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad waktu bayi, waktu masih Muhammad bin Abdullah itu diseleksi oleh para ibu susu dan akhirnya tidak lolos seleksi ya. Dan karena sebuah kondisi Bunda Halimatus Sa'diyah ya, yang sudah di atas perbukitan gunung mau kembali lagi, karena daripada beliaunya juga tidak mendapatkan anak susu, maka turun gunung lagi untuk mengambil Muhammad kecil ya pada saat itu ya, yaitu Muhammad bin Abdullah, Kanjeng Nabi kita ya. Itu cerita itu kita tolak karena sangat tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin. Oke, mumpung aku ingat ini ya, begini, ini biasanya di desa-desa ya. Kalau di kota sepertinya enggak. Bahkan orang kota sekarang itu, kalau aku punya istri begitu tak jewer telinganya ya. Kalau mamaknya Gerah itu, mamaknya Ranti itu memang kan secara natural tidak punya air susunya tidak keluar. Jadi susu kaleng, dan itu masa-masa sulit kami ya. Kalian tahu berapa harga susu kaleng ya. Jadi ya, tapi alhamdulillah kesulitan itu bisa kami lalui dan anak-anak sekarang sudah pada gede. Gerah itu sudah kelas 2 SMA ya. Ranti sudah kelas 3 SD ya. Jadi alhamdulillah bisa kita lalui. Masa-masa sulit harus beli susu kaleng dengan kondisi yang proletar seperti itulah ya. Kalau ini mamanya Gerah itu sama mamanya Ranti memang secara natural tidak keluar. Nah, ini biasanya di kota-kota ini untuk yang keluar-keluar nih, ini dengan alasan macam-macam lah, nggak mau nyusui, takut begini, takut nanti buah dadanya pun kalau orang Jawa bilang ngelembreh, turun gitu ya. Jangan. Kamu mau menyusui anakmu, mau nggak kamu susui, tetap aja nanti itu, karena itu naturali mesti ngelembreh susumu itu. Ini laki-laki ini kalau punya istri seperti itu kasih tahu. Selama mengeluarkan air susu, ya disusui anaknya, karena itu kualitasnya mesti lebih unggul daripada produk industri susu kaleng gitu loh. Jangan karena mode, karena ini, karena itu penyakit di kota-kota besar seperti itu. Memangnya laki lu itu juga lebih mengharapkan anak lu itu nggak lu susui supaya buah dada lu kencang terus begitu? Itu laki goblok juga kalau begitu. Nggak boleh ya. Sekarang para suami kasih tahu, kalau lu punya anak, istri lu bisa kasih susu, jangan beli susu kaleng. Itu lebih praktis kok. Susu kaleng ya, meskipun kalian secara ekonomi mungkin lebih mapan, bukan berarti harus beli susu kaleng. Disusui anaknya, karena itu lebih berkualitas daripada susu kaleng gitu ya. Nah, ini penyakit-penyakit di kota besar ini biasanya karena ingin tampil sintal atau gimana. Nggak ada urusan sintal. Bagaimanapun lower kalau sudah tua lower, nggak usah dijaga-jaga. Mau dijaga seperti apa itu, karena itu sunatullah. Seperti kulit ini mau dijaga skin apapun, mau di glowing, mau tetek bengek, nanti kalau sudah waktunya berkeriput ya keriput dia. Itu sunatullah gitu loh ya. Sudah nggak usah dimacem-macemin ya. Pokoknya banyak makan, banyak vitamin, itu saja sudah cukup. Jangan yang bahan kimia dipakai gini gitu supaya nggak kendor susunya. Nggak ada itu ya, nggak ada. Nah, itu penyakit di perkotaan. Nah, ini di pedesaan.
Itu pun dulu, kalau sekarang aku nggak tahu. Kan biasa tuh ya, ibu-ibu sama-sama punya anak kecil gitu ya. Terus petan tuh cari kutu di rambut. Biasanya tuh mereka kan berjejer gitu ya. Ya, berjejer cari kutu. Ini jarang orang tahu loh ini, dan dianggap ini tidak masalah. Ini masalah besar ini, ya. Cari kutu. Nah, sementara mereka sama-sama punya anak yang lagi ya balita lah ya. Biasanya kan kalau asik gitu kan masih cari kutu, nggak mau diganggu, itu anaknya dibiarin itu aja. Tiba-tiba ada anaknya yang nangis. Pas anaknya yang nangis itu yang dia lagi nyariin kutu. Ya, lalu sama yang dicariin kutunya anaknya itu diambil, digendong, disusui. Nah, ini hati-hati. Berarti anak dia itu sudah satu susuan dengan anaknya sendiri. Dalam aturan fikih Islam, berarti setiap bayi yang telah pernah menjadi satu persusuan itu sudah disaudarakan. Itu tidak boleh menikah dan dinikahi. Hati-hati, ya. Jadi kalau kamu punya anak, kamu susuin, terus kamu nyusu anak juga meskipun nggak sengaja, ya. Ternyata ini yang kamu susui laki, yang anakmu sendiri cewek, ini sudah menjadi saudara dia. Laki-laki pun sudah menjadi saudara. Saudara sepersusuan itu tidak boleh dinikah. Jadi hati-hati. Ini jarang yang tahu ini, ya. Oke. Karena apa? Dianggap sepele. Itu penyakit di pedesaan, tapi semoga sekarang sudah desa juga sudah menjadi kota sekarang gaya hidupnya ya. Semoga tidak begitu. Tapi kalau ada begitu tolong diingatkan, ya. Temanmu, tetanggamu atau siapapun, kalau sudah menjadi satu ibu susu anak-anaknya yang balita itu, maka dia sudah menjadi saudara lewat persusuan, ya. Oke. Aku akan tambah lagi satu data, ya, bahwa tidak mungkinlah Kanjeng Nabi kita ketika masih bayi, ketika masih Muhammad bin Abdullah itu diseleksi, tidak mungkin. Datanya apa? Karena ini juga jarang dibicarakan. Halimah Tuk Sa'diyah, Bunda Halimah itu ternyata tidak hanya menyusui Kanjeng Nabi loh. Tidak hanya Muhammad kecil saja yang disusui. Ya, ini jarang terekspos. Siapa yang disusui selain Kanjeng Nabi Muhammad? Dia adalah paman Hamzah yang sudah aku ceritakan kemarin. Jadi antara Kanjeng Nabi Muhammad dan pamannya Hamzah itu beti. Usianya itu seangkatan. Gitu loh. Tapi secara hierarki Muhammad bin Abdullah atau masa kecil Kanjeng Nabi Muhammad itu dengan Hamzah ini secara hierarki kekeluargaan dia, kalau bahasa Bataknya, tulang. Itu panggilnya Om. Kalau Jawanya Pak Le. Karena adik dari bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi sekaligus ya yang disusui ya oleh Ibunda Halimah Sa'diyah, Sa'diyah itu saat itu klan. Nah, nanti kamu kalau kamu punya ini tebel ini, nggak tahu nih berapa halaman ini ya. Hampir 1000 halaman nih. Jangan lihat Philip Kahitinya. Ini memang Philip Kahiti, ini Lebanon yang ada di Amerika. Mungkin juga dia muslim atau enggak tahu aku. Biasanya orang langsung alergi buku lihat siapa yang nulis. Lihat dulu isinya. Karena dia juga menggunakan referensi-referensi seperti referensinya Hisam, Ibnu Ishaq, itu dia pakai, ya. Ini kadang-kadang penyakit ini, belum baca bukunya lihat yang nulis siapa langsung alergi a priori, itu enggak boleh. Makanya budaya melihat casing itu sudah diakhiri lah. Lihat apa yang diomongkan. Jangan lihat siapa yang ngomong, itu bentuk kedewasaan kita, ya. Nah, kamu tolong kalau punya duit ini nggak mahal kok. Nggak sampai 200.000 aku beli, lupa aku, ya. Ini nanti kamu akan ada History of Arab. Ini akan membantu kita memahami ya sejarah Kanjeng Nabi, ya. Di sini baca ya.
Nah, terus kita kembali. Jadi Ibunda Halimah itu Sa'diyah, jadi Sa'diyah itu Sa'ad, Bani Sa'ad. Itu baninya Bani Sa'ad. Itu oleh pihak kerajaan, oleh pihak penguasa Mekah, oleh pihak kepresidenan, kira-kira gitulah kalau sekarang ya. Kan kakeknya Abdul Muthalib kan penguasa Mekah saat itu. Itu langsung dipercayakan dua keturunan raja untuk disusuinya. Yang pertama Muhammad bin Abdullah merupakan cucu raja. Yang kedua putra mahkotanya sendiri yaitu Hamzah. Coba. Artinya di sini itu kalau memang ada seleksi menseleksi, maka pihak kerajaanlah yang menseleksi siapa kira-kira dari bunda-bunda Sa'diyah ini ya yang kira-kira dipercaya oleh lingkungan istana untuk menyusui satu putra mahkota dan satu cucu mahkota. Kan begitu. Ya, langsung dikasih dua. Berarti yang diseleksi adalah ibu susunya, dan itu yang lolos seleksi Bunda Halimah Sa'diyah. Kalau nggak lolos, nggak mungkin dipercayakan dua langsung. Dan ini kan jarang dibicarakan Paman Hamzah ini. Ya, karena kita terfokus ke Kanjeng Nabi Muhammad waktu kecil, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya begitulah, kadang-kadang kita kalau diskusi itu saking asiknya terlupakan sesuatu yang itu menjadi penting. Berapa kali aku ngomong, pengalaman yang aku lalui sudah berapa kali diskusi dengan teman-teman Kristen. Kalau diskusi tentang Tritunggal itu nanti ramenya itu di Bapa dan Anak. Di Allah dan Yesus. Padahal Tritunggal itu kan namanya aja Tri. Ada satu oknum yang itu luput, jarang didiskusikan, Roh Kudus. Dia menjadi terabaikan, padahal itu juga masih nggak jelas itu. Apa perlu satu waktu itu diskusi khusus supaya fokus seperti ini? Roh Kudus itu siapa? Gitu aja. Supaya nggak kemana-mana. Karena kalau sudah diskusi Tritunggal atau Tauhid, terabaikan itu Roh Kudus. Lihat kamu, itu YouTube tuh banyak itu. Kamu lihat, diomongkan nggak Roh Kudus itu? Kan terlewati. Jadi lolos dari perhatian. Nah, seperti kisah-kisah Kanjeng Nabi. Kalau kita bicara bahwa Paman Hamzah itu ikut disusui bersama Kanjeng Nabi, ya, itu lolos dari perhatian, tidak menjadi fokus. Tapi kalau kita di sini berusaha kita baca roadmap-nya dan kita lihat, lalu what happened? Ada apa? Kok langsung dua-dua diberikan? Paman Hamzah juga, Kanjeng Nabi Muhammad juga. Ada apa ini? Maka kesimpulan yang bisa kita tarik, oh, kita semakin menolak kalau ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak lolos seleksi hanya karena keterpaksaan daripada nih kata orang Betawi, daripada. Kalau sudah daripada itu kan berarti kan Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah kecil ini kan dimarginalkan. Takut nggak kebayar. Ini cucu raja, mau minta bayaran berapa? Besok kita bahas dari logis ke mistis. Besok kita bahas ya. Masih dalam serpihan milad. Ya. Apa takut karena ini yatim terus nggak kuat bayar persusuan? Iya bener, ini yatim bos, tapi ini yatimnya dia punya kakek itu penguasa. Gak mungkin kagak kuat bayar. Buktinya langsung dua dikasihkan. Berarti kuat bayar dong. Dan Halimah Sa'diyah dengan senang menerimanya. Berarti bayarannya beres kan? Dulu. Jadi sekali lagi mulai saat ini ya, kamu harus tolak itu dan sampaikan argumentasi yang kita bangun. Kanjeng Nabi Muhammad ketika bayi, ketika masih Muhammad bin Abdullah, dia tidak pernah termarginalkan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi ya. Esok kita lanjutkan sampai nanti di tanggal 8 ya. Ya. Karena kan tanggal 8 secara penanggalan umum miladnya ya. Oke, aku berdoa untuk kalian semua dan kalian semua juga berdoa sama
untuk aku ya. Kita sama-sama berdoa, saling mendoakan, kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Semoga kita ya mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa dapat melanjutkan kajian-kajian seperti yang baru saja kita kaji. Akhirnya kita tahu bahwa Paman Hamzah juga disusukan bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad ketika mereka masih menjadi anak susu bersama dari Bunda Halimah Tusadiah. Itu semakin mengokohkan kita ya untuk menolak bahwa tidak ada ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad tidak lolos seleksi ya, sehingga maunya cerita itu memarginalkan ya, dan kita dengan rasionalitas yang tinggi mengkritik sejarah itu. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.